Pemerintah Indonesia berhasil bikin sejumlah negara Eropa panik kehilangan tembaga. Pemerintahan Prabowo Subianto melarang ekspor tembaga sejak 1 Januari 2025 lalu. Indonesia ternyata berambisi menjadi produsen tembaga terbesar di dunia dengan memproduksi sendiri. Keputusan ini membuat Spanyol marah besar karena nggak bisa membuka pabrik tembaga. Meski menghentikan ekspor, pemerintah tanah air dikabarkan bakal untung besar dari kebijakan ini. Bagaimanakah keberanian Indonesia yang buat sejumlah negara Eropa langsung panik? Eropa bergantung penuh ke produksi tembaga Indonesia. Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Bahkan cadangan tembaga di tanah air disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Menurut laporan Mineral Commodity Summaries, Indonesia menempati peringkat 7 secara global. Pasokan tembaga dalam negeri diperkirakan mencapai 28 miliar metrik ton. Gak heran sejumlah wilayah di Indonesia memang punya potensi tembaga yang melimpah. Sebut saja tambang di daerah Mimika yang mampu memproduksi jutaan ton per tahun. Selain itu, ada juga tambang di Sarangkopi dan Gorontalo yang gak kalah potensial. Banyaknya cadangan tembaga ini membuat Indonesia lebih unggul dari negara raksasa seperti Cina. Pasokan negeri tirai bambu diprediksi hanya sebesar 26 miliar metrik ton. Alhasil, rezim Xi Jinping harus bergantung pada persediaan tembaga dari bumi Nusantara. Hal ini terlihat dari China yang menjadi salah satu pembeli terbesar Indonesia. Menurut data BPS, Tiongkok rata-rata membeli ratusan ribu ton tembaga pada periode sejak tahun 2019. Di sisi lain, negara-negara Eropa juga ikut ketagihan dengan impor tembaga Indonesia. Sebut saja seperti Spanyol, Jerman, Bulgaria, dan Swedia yang masih mengandalkan suplai tanah air. BPS mencatatkan negara-negara tersebut selalu mengimpor ratusan ribu ton tembaga setiap tahun. Spanyol jadi yang tertinggi dengan nilai perdagangan mencapai 641 ribu dolar pada tahun 2023. Dampak buruk eksplorasi besar-besaran tembaga Indonesia. Namun melimpahnya tembaga yang dimiliki Indonesia bisa menjadi senjata makan tuan. Penambangan besar-besaran salah satu jenis logam ini ternyata bisa mencemari saluran air. Warga negara Zambia sudah merasakan penderitaan hebat akibat tinggal di dekat penambangan tembaga. Sungai-sungai mereka tercemar asam sulfat dan bahan kimia beracun lainnya. Padahal aliran sungai ini menjadi sumber air minum untuk warga sekitar. Penduduk di sekitar penambangan Konkola juga menderita gangguan kesehatan sakit perut, diare, dan muntah-muntah. Tidak mungkin untuk tinggal di daerah ini lagi. Tanahnya terkontaminasi, hasil panen kami menurun. Di masa mendatang kami rasa orang-orang tidak akan bisa tinggal di sini lagi, ujar salah satu warga. Dampak negatif dari eksploitasi tembaga juga sudah dirasakan di bumi Nusantara. Tambang yang dioperasikan oleh PT Gemilang Limpah Internusa di Pacitan, Jawa Timur terbukti mencemari lingkungan. Alhasil, pemerintah langsung mengambil tindak tegas dengan menutup izin operasional. Penambangan di daerah ini bikin ratusan petani gagal panen dan kerusakan lahan akibat limbah tembaga. Pemerintah tegas ingin hentikan ekspor tembaga. Dampak buruk dari penambangan besar-besaran bikin pemerintah Indonesia berbenah. Langkah tegas melarang ekspor konsentrat mineral akhirnya diambil sejak era Joko Widodo. Dilansir dari Tempo, Jokowi telah memerintahkan ekspor biji nikel dan bauksit dihentikan. Pada 1 Januari 2020, kita telah memulai larangan ekspor biji nikel. Nilai ekspornya langsung melonjak 19 kali lipat. Ini baru satu komoditas saja. Betapa kita dirugikan berpuluh-puluh tahun, ujar Jokowi. Di era pemerintahan Prabowo Subianto, giliran aturan larangan ekspor biji tembaga yang diresmikan. Kebijakan baru ini bakal mulai berjalan di awal Januari 2025. Pemerintah RI ternyata mendengarkan saran pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini Prabowo harus tegas menghentikan relaksasi dari ekspor konsentrat tembaga. Harus segera diterapkan. UU-nya kan sudah ada dari zaman SBY berkuasa sampai era Jokowi. Tapi tetap saja relaksasi ekspor.
itu merugikan kita, ujar Fahmi. Dapatkan sepatu running Adidas yang lagi diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Ambisi Indonesia diprotes besar-besaran oleh Uni Eropa. Keputusan pemerintah menghentikan ekspor tembaga ternyata punya misi khusus. Indonesia berambisi menjadi pusat tembaga dunia dengan memproduksi sendiri produk tembaganya. Rencana besar ini rupanya telah dicanangkan oleh Joko Widodo di masa pemerintahannya. Kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita Indonesia. Apapun, entah lembaran katoda, entah kabel, entah copper foil, semuanya yang bisa kita produksi di sini itu akan kita lakukan. Bukan lagi kita mengekspor bahan mentah atau raw material, ungkap mantan Presiden RI itu. Ambisi itu langsung dibuktikan dengan mega proyek di Sumbawa Barat. Pemerintah membentuk PT Aman Mineral Internasional untuk memaksimalkan tembaga jadi produk bernilai tinggi. Diresmikannya smelter Aman ini menandai Indonesia telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga dan menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju dengan mengelola sumber daya alamnya sendiri, ungkap Pak Jokowi. Langkah besar pemerintah tanah air sukses bikin negara asing kebakaran jenggot. Bahkan otoritas Spanyol sampai panik karena nggak bisa lagi mengimpor tembaga mentah. Jadi biasanya Cooper Cathode ini, Cooper konsentrat ini kita ekspor ada ke Jepang, ada ke Spanyol. Jadi dengan ditutupnya keran ekspor ini, kemarin yang di Spanyol pun sudah mulai marah-marah sama kita, ungkap Dilo Seno Widiagdo selaku petinggi Mind ID. Beberapa negara Eropa lainnya seperti Jerman, Bulgaria hingga Swedia juga bakal panik. Pasalnya deretan negara ini bergantung penuh ke Indonesia untuk impor tembaga. Namun pemerintah tanah air tetap ngotot menggenjot industri tembaga dalam negeri. PT Freeport Indonesia dan Aman Mineral bakal meningkatkan produksi katoda hingga 1,5 juta ton per tahun. Dengan demikian Bumi Nusantara dinilai bakal menjadi produsen tembaga terbesar kelima di dunia. Indonesia disebut mampu menggeser Rusia yang cuma menghasilkan 1 juta ton tembaga. Membawa efek positif bagi perekonomian Indonesia. Langkah pemerintah menghentikan ekspor tembaga ternyata nggak langsung disetujui oleh semua kalangan. Banyak pihak khawatir jika kebijakan tersebut justru akan membuat Indonesia merugi. Padahal kita catat di 2024 sampai saat ini bea keluar tembaga itu bisa mencapai 10 triliun. Tapi di 2025 kita tak akan dapatkan bea keluar tembaga. Protes Askolani Jasi selaku Direktur Jenderal Bea Cukai. Selain itu, ekspor tembaga Indonesia sebenarnya laku keras di pasar internasional. Menurut BPS, nilai ekspor komoditas tersebut melonjak hingga 3,21 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang 2024. Namun kebijakan larangan ekspor tembaga dinilai bisa membuat perekonomian Indonesia meroket. Hilirisasi tembaga memiliki nilai strategis yang signifikan, mulai dari pengelolaan biji tembaga yang meningkat 2 kali lipat, hingga produk akhir berupa kabel listrik yang bisa mencapai 71 kali lipat nilai tambah, ujar Direktur Eksekutif Indif Ister Sri Astuti. Meski begitu, pemerintah kini kembali mengizinkan PT Freeport Indonesia mengekspor konsentrat tembaga. Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan keputusan berani Prabowo Subianto, akankah Indonesia bisa menjadi negara pusat tembaga dunia?